Halo teman-teman semua, kita akan melanjutkan kisah Tan Yun membalas dendamnya kepada para dewa dan kembali menjadi dewa tertinggi. Tapi sebelum itu, pastikan kalian sudah subscribe dan like video ini. Oke, langsung saja kita mulai. Bibir Pang Siyuan menggeliat. Meskipun dia tidak bisa mengeluarkan suara, itu bisa dibaca dari gerakan mulutnya. Dia berkata, "Jangan bunuh aku akan memberitahu siapa otak di balik semua rencana ini." "Maafkan aku orang tua, aku memang ingin tahu dan aku akan bertanya padamu dengan caraku sendiri." Tan Yun mencibir, sudut mulutnya sedikit terangkat. Tan Yun kemudian mengeluarkan kekuatan spiritual seperti pedang melesat ke arah Pang Siyuan. Darah dan daging terpancar. Ketika pedang spiritual menjadi tidak terlihat, wajah dan dada Pang Siyuan hanya tulang seperti Tan Yun waktu itu. Pang Siyuan menghela nafas dan matanya yang merah dan putus asa berangsur-angsur menjadi gelap dan sekarat. Diketahui bahwa semakin kuat tubuh semakin kuat jiwa. Demikian pula ketika tubuh fisik rusak parah, jiwa akan melemah. Saat ini kekuatan spiritual Tan Yun sudah sekuat rana pemurnian jiwa tingkat 3, cukup untuk mengendalikan Pang Siyuan dengan mata ilahi Hongmeng-nya. Dengan mata ilahi Hongmeng, Tan Yun menatap Pang Siyuan di kakinya dan berkata, "Siapa yang memintamu untuk membunuhku?" Dengan itu Tan Yun menginjak kaki kanan Pang Siyuan dan mengangkatnya. "Luwu," Pang Siyuan segera menjawab dengan polos. "Baiklah, aku akan bertanya lagi padamu." Tan Yun berkata dengan dingin, "Bagaimana kau tahu bahwa aku sedang berlatih di pagoda ruang waktu kelas menengah nomor 678? "Liu Dahai yang memberitahuku," kata Pang Siyuan sekarat. "Siapa itu Liu Dahai?" ucap Tan Yun mengurutkan kening. "Diaken yang menjaga aula otorisasi pada waktu itu," Pang Siyuan berkata dengan lemah. Tan Yun kemudian bertanya lagi, "Di mana gunung tempat tinggalnya?" "Di gunung 455, 4000 mil jauhnya di selatan," ucap Pang Siyuan. Sebelum ucapannya terhenti, dia akhirnya kelelahan dan mati. "Liu Dahai," hati Tan Yun mendidih. Tan Yun segera mengubah singa naga emas menjadi binatang seukuran kakinya dan terbang dengan memakai kain nafas kura-kuranya. Dewa singa naga emas membawa Tan Yun ke puncak gunung. Kemudian Tan Yun berkata, "Api Hongmeng." Begitu Tan Yun mengucap itu, nyala api Hongmeng keluar dari telapak tangan kanannya dan dengan cepat terbang ke dalam gua. Itu membakar jejak sisa nafas Tan Yun dan dewa singa naga emas. Setelah mengurus semuanya, Tan Yun menyingkirkan nyala api Hongmeng. Dia melambai dan cincin penyimpanan Pang Siyuan ditarik ke arah Tan Yun. Kemudian Tan Yun mengambil perahu roh kelas atas di dalam gua dan memasukkannya kembali ke dalam cincin penyimpanan. Tan Yun segera menginjak singa naga emas dan terbang ke gunung tempat tinggal Liu Dahai. Sesaat kemudian Tan Yun mendarat dengan tenang di luar gua di puncak gunung. Tan Yun mengubah suaranya seperti suara seorang murid dari divisi Pil. "Diaken, ada hal penting yang ingin disampaikan penatua ketiga untukmu." "Baiklah, aku akan pergi sekarang." Dengan suara mantap seorang pria payubaya kekar melangkar keluar dari gua. "Hah?" Liu Dahai tercengang ketika dia melihat pakaian murid di depannya. Jadi dia memarahi, "Tidak pantas berpakaian seperti ini di tengah malam." Tan Yun tersenyum cerah dan menggunakan suara aslinya, "Tan Yun, Liu Dahai, bagaimana aku bisa membunuhmu jika aku tidak berpakaian seperti ini?" Liu Dahai mencoba mengenali suara itu. Sepertinya suara itu pernah didengarnya. Tiba-tiba dia ingat, suara itu milik Tan Yun yang berbicara padanya ketika dia memasuki ruang otorisasi lebih dari setahun yang lalu. Kau Tan Yun?" Suara terkejut Liu Dahai baru terdengar. Kemudian terlihat cahaya emas melesat ke arah Liu Dahai. Seketika kepalanya terlepas dari leher. Tubuh tanpa kepala itu menyemburkan darah dan jatuh ke salju. Kepalanya dipenggal oleh sayap kiri singa naga emas. Tan Yun kembali mengeluarkan api Hongmeng, membakar nafas keduanya yang tersisa di puncak, dan kemudian mengambil cincin penyimpanan Liu Dahai, baru kemudian segera menuju Gunung Ludao, tempat kediaman Luwu. Angin dingin dan badai salju menghujam dari langit. 5,5 jam kemudian, Tan Yun sudah muncul seperti hantu. Dia menjulurkan 5 jari tangan kanannya. Segera gumpalan kekuatan spiritual melintasi langit turun melesat ke pintu masuk gua. Saat ini ruang berfluktuasi dan melewati penghalang spiritual di gua.
Bocah besar, pergi dan bunuh orang-orang di dalam secepat mungkin, ucap Tan Yun memberi perintah. Dewa Singa Naga Emas bergegas pergi turun dan tubuhnya melesat seperti pilar cahaya emas masuk ke dalam gua. Saat berikutnya, Singa Naga Emas yang tingginya 5 kaki menjulurkan kepalanya keluar dari gua dan menggelengkan kepalanya ke arah Tan Yun. Tidak ada. Kalau begitu, aku akan menunggunya kembali, ucap Tan Yun mengurutkan kening dan memasuki gua itu. Sampai menjelang subuh, tidak ada tanda-tanda dari Luwu. Dengan cara ini, Tan Yun menunggu selama 3 hari dan masih tidak melihat Luwu kembali. Ketika malam larut, Tan Yun menyelinap ke dalam gua seorang murid sekte Luwu. Setelah mengendalikan murid itu melalui mata ilahi Hongmeng, dia bertanya dan mengetahui bahwa Luwu pergi ke gerbang abadi 3 hari yang lalu. Ketika dia pergi, dia meminta Diaken untuk memberitahu semua murid bahwa tidak akan kembali dalam waktu singkat. Diaken Feng akan menangani semua masalah menggantikan Luwu. Ada 3 Diaken di bawah asuhan Luwu, Duanshen, Jiangxia, dan Feng Xi. Tetapi Duanshen dan Jiangxia telah dibunuh oleh Tan Yun. Sekarang tinggal 1 Diaken. Aku telah berjanji pada Subing untuk kembali dalam 5 hari. Jadi, aku akan kembali ke Gunung Peri Bingking untuk saat ini, dan aku akan membiarkan Luwu hidup sedikit lebih lama, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun mengambil keputusan, dia mengendarai Singa Naga Emas selama setengah jam dan kembali ke Aula Bingking. Shen Subing yang melihatnya kemudian menyambutnya dengan senyum kaku dan tatapan khawatir. Guru, kau akhirnya kembali. Tan Yun yang melihat itu kemudian tersenyum dan berkata, Subing, ada apa? Sifu, dalam 1 tahun terakhir ini banyak hal telah terjadi pada divisi pil gerbang dalam, ucap Shen Subing menghela nafas panjang dan bingung. Aku merasa sedikit kewalahan dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Jelaskan padaku, kata Tan Yun. Guru, Tan Yun, murid berbakat yang aku ceritakan waktu itu telah meninggal setelah terluka parah lebih dari 1 tahun yang lalu, ucap Shen Subing masih menyesali kehilangan murid seperti itu. Juga, 2 dari 3 Diaken di bawah Penatua ke-12, Luwu, telah meninggal. Aku masih tidak tahu siapa pembunuhnya hingga saat ini. Selain itu, Sun Abe, murid berbakat dari Penatua ke-3 Pang Siyuan, lebih dari 1 tahun yang lalu juga terbunuh. Sejauh ini pembunuhnya juga tidak diketahui. Guru, kematian Tan Yun dan Sun Abe benar-benar membuat murid ini merasa sedih. Tan Yun adalah seorang jenius yang tiada bandingannya, dan juga hanya ada 3 murid di divisi pil gerbang dalam yang sudah dipromosikan menjadi alkemis hebat tingkat rendah, dan itu termasuk Sun Abe. Tapi sekarang dia juga sudah mati. Shen Subing menarik nafas dalam-dalam dan mengurutkan kening. Guru, tahukah kau bahwa divisi pil gerbang dalam seperti dihantui oleh mimpi buruk? Baru kemarin ada kabar juga bahwa Penatua ke-3 sudah mati. Diaken Liu di bawahnya juga sudah mati. Mereka meninggal dengan cara yang menyedihkan, tetapi pembunuhnya tidak meninggalkan jejak apapun. Guru, begitu banyak orang telah meninggal, tetapi sebagai murid utama, aku merasa sangat tidak berguna sehingga si pembunuh tidak dapat aku tangkap hingga sekarang. Shen Subing mengerucutkan bibirnya dan air mata mengalir di matanya. Sifu, aku merasa sangat sedih sekarang seluruh Penatua dan murid juga panik. Tak lama lagi, aku akan menjadi bahan ejekan dari 8 divisi di gerbang dalam. Aku sangat bingung dan tak berdaya, aku tidak tahu harus berbuat apa. Guru, kau memiliki banyak cara, maukah kau memberiku beberapa saran? Ucap Shen Subing memohon arahan Tan Yun. Setelah mengatakan itu, air mata Shen Subing mengalir di wajahnya. Ketika Tan Yun hendak berbicara, formasi teleportasi di atas puncak menyala. Segera Dan Tai Songde muncul begitu saja. Dia memandang Tan Yun di aula dari kejauhan dan berkata sambil tersenyum, Senior, aku di sini untuk memberitahumu hal-hal baik. Shen Subing menyeka air matanya melihat ke arah Dan Tai Songde yang muncul di aula sambil memaksakan senyumnya. Shen Subing kemudian berkata, Patuade, itu kabar yang baik. Nona Shen, ada apa? Ucap Dan Tai Songde ketika melihat Shen Subing dengan mata yang lembab. Oh, tidak apa-apa, bicaralah dengan Sifu dulu, ucap Shen Subing menjawab dan membungkuk sedikit pada Tan Yun. Sifu, aku naik dulu. Baiklah, pergilah, aku akan berbicara denganmu nanti, kata Tan Yun. Setelah Shen Subing pergi, cincin penyimpanan Dan Tai Songde segera menyala.
dan itu mengeluarkan api hitam ungu setinggi 2 kaki menyala di telapak tangan kanannya yang terbungkus tirai cahaya terlarang. Tan Yun tidak hanya senang tapi berseru, "Api tingkat rendah, api hitam suan ungu." Tan Yun menatap api itu di depannya, matanya seperti serigala lapar. "Kau memang pantas menjadi sesepuh senior. Hanya dengan sekali lihat kau sudah tahu," ucap Dan Tai Songde membungkuk dan menyerahkan api hitam suan ungu kepada Tan Yun. "Senior, resep ramuan pilmu telah diidentifikasi dan itu benar," ucap Dan Tai Songde. "Api ini awalnya dilelang oleh kantor pusat Huang Fu. Untungnya aku pergi ke kantor pusat Huang Fu tepat waktu. Kalau tidak, ini akan jatuh ke tangan orang lain," ucap Songde. Tan Yun menyimpan api hitam suan ungu ke cincin penyimpanannya dan berkata dengan menangkupkan tangan, "Api ini dikirim pada waktu yang tepat. Aku sangat berterima kasih padamu, Pak Tuade," ucap Tan Yun. "Tidak perlu seperti itu, senior. Kau terlalu sopan," ucap Songde membungkuk. "Senior, tadi aku melihat gadis itu sedang memikirkan sesuatu. Kau sebaiknya menemaninya, karena aku akan pergi untuk mencari api lainnya untukmu," ucap Dan Tai Songde. "Baiklah, aku akan memberimu hadiah lagi," kata Tan Yun. "Tidak perlu senior, tidak perlu," ucap Songde sambil berbalik dan segera pergi. "Sekarang aku memiliki api hitam suan ungu. Setelah ditelan api Hongbeng, setidaknya akan dipromosikan dari tahap awal level 3 ke level 3 puncak. Dengan cara ini, dalam 4 atau 5 tahun, aku dapat memurnikan besi meteorit ultraviolet menjadi embrio pedang," gumam Tan Yun. "Hanya tinggal 11 bulan lagi sebelum kompetisi 9 divisi gerbang dalam dimulai. Sangat mudah untuk bersaing memperebutkan tempat untuk memasuki tanah abadi dengan kekuatanku saat ini. Tetapi di tanah abadilah yang berbahaya. Aku masih harus memperbaiki pedang terbang secepat mungkin," gumam Tan Yun lagi. Tiba-tiba Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu dan matanya bermindar. "Sekarang sudah lebih dari setahun sejak terakhir kali aku memasuki lantai 108 pagoda ruang waktu terbaik. Sekarang aku sudah bisa memasukinya lagi. 1 hari di dalam seperti 18 hari di dunia luar. Setelah itu, masalah untuk memurnikan embrio pedang akan segera teratasi. Ketika embrio pedang berhasil disempurnakan, dan kemudian aku akan berusaha memasuki tanah abadi dan menyatukan ke-11 bahan pemurnian atribut ke dalam embrio pedang ini," gumam Tan Yun dalam hatinya, menghitung semua rencana ke depannya. Tan Yun juga memikirkan Su Bing, karena saat ini dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Sebaiknya mengambil kesempatan ini untuk memberinya hadiah besar, gumam Tan Yun sambil tersenyum di sudut mulutnya dan langsung menuju ke kamar Sen Su Bing. "Su Bing, keluarlah. Guru akan memberimu 2 hadiah besar," ucap suara tua Tan Yun. Sen Su Bing keluar dari kamar Tan Xin Ying dan berkata, "Guru, hadiah apa itu?" Dengan itu Sen Su Bing membawa Tan Yun dan memasuki kamarnya. Su Bing kemudian berkata, "Guru, katakanlah apa itu? Apakah kamu memiliki kekuatan besar dan bisa mengetahui siapa pembunuhnya?" Mata indah Sen Su Bing dipenuhi dengan harapan yang mendalam. Tiba-tiba Tan Yun tersedak dan terbatuk-batuk. "Bagaimana aku bisa tahu siapa pembunuhnya? Aku bukan dewa." "Oh, jadi apa itu?" ucap Sen Su Bing sedikit gugup. Tan Yun melihat Sen Su Bing, dia bersikap apa adanya di depan Su Bing. Tan Yun tahu bahwa dia bergantung pada Su Bing saat ini. Pada saat yang sama, melihat gurunya seperti itu, Su Bing juga berubah secara tidak sadar. Dia tahu bahwa gurunya begitu baik pada dirinya sendiri dan tidak perlu menyembunyikan wajah yang tersenyum di depan gurunya, sehingga dia bisa bersikap normal, baik mengungkapkan suka dan dukanya. "Murid, aku ingat bahwa kau memberitahuku bahwa waktu itu King Feng telah menjadi diaken selama bertahun-tahun dan telah menderita karena tidak ada kesempatan untuk dipromosikan menjadi penatua," ucap Tan Yun menyarankan. "Sekarang penatua ketiga sudah mati, biarkanlah King Feng naik menjadi penatua." "Shifu, itu tidak akan berhasil," ucap Sen Su Bing menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Aku juga ingin seperti itu, tapi Sen King Feng belum menghasilkan murid berbakat untuk divisi pil kita. Dia juga tidak memberikan kontribusi yang signifikan. Di bawah sistem promosi ketat divisi pil, bahkan jika aku berbicara mewakili King Feng di depan kepala Tang, itu sama sekali tidak akan membantu. Selain itu, promosi King Feng menjadi penatua ketiga tidak benar prosedurnya. Bahkan jika dia bisa duduk di posisi penatua divisi pil lainnya tidak akan menerimanya.
Para murid juga akan curiga dan memfitnahku dan King Feng di belakang semua ini, kata Shen Subing dan merasa sedikit sedih, kemudian lanjut berkata, jadi itu tidak akan berhasil guru. Jika saja Tan Yun masih hidup, dia akan menjadi satu-satunya kesempatan bagi King Feng untuk naik ke posisi penatua. Tapi sayangnya dia sudah tidak ada lagi di sini. Subing, guru bertanya padamu, bagaimana jika Tan Yun tidak mati dan King Feng dapat secara wajar naik ke posisi penatua? Apakah kau masih akan sesedih sekarang? Bisik Tan Yun. Tentu saja tidak guru, Shen Subing berkata dengan jujur. Tapi sayangnya tidak akan terjadi seperti itu kan? Subing, Pak Tuade baru saja mengirimkan benih api. Aku harus retreat sebentar untuk pulih dari cederaku. Dan jika Pak Tuade mengirim sesuatu ke aula Bingking selama guru tidak ada, kau akan menyimpannya untuk guru. Baik guru, ucap Shen Subing berkata dengan sedih. Guru, apakah kau akan pergi secepat ini? Murid ini masih memiliki banyak masalah. Aku ingin membahasnya denganmu. Baik kalau begitu, aku akan mendengarnya. Aku akan menyelesaikan masalahmu sebelum aku pergi, ucap Tan Yun berkata sambil tertawa. Guru, kau masih bisa tertawa di saat seperti ini, ucap Shen Subing sambil melirik Tan Yun. Guru, begitu banyak orang yang meninggal di divisi pil dan pembunuhnya belum diketahui. Inilah yang menjadi bebanku. Belum lagi dalam 5 bulan ke depan, aku harus memimpin para murid alkemia ke sekte abadi dan berpartisipasi dalam kompetisi alkemis 3 sekte kuno. Hasil kompetisi itu akan menentukan berapa jumlah murid Huang Fu Seng Song kami yang akan memasuki tanah abadi. Aku merasa sangat tertekan. Dan lagi, hanya Fan Luo dan Song Hong yang merupakan alkemis besar tingkat rendah. Setelah mendengar perkataan itu, Tan Yun sedikit terdiam. Dia tampak positif dan berkata, Subing, sebagai guru, aku harus mengingatkanmu beberapa kata. Guru, katakanlah, ucap Shen Subing segera dengan hormat. Sebagai murid, kau akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Visimu seharusnya tidak terbatas hanya pada Huang Fu Seng Song. Kau juga tidak boleh sentimental karena pembunuhnya belum ditemukan, Tan Yun berkata tanpa ragu. Setelah beberapa lama berhubungan denganmu, aku menemukan bahwa kau terlalu bimbang. Kau juga harus mengubah temperamenmu. Terus terang, kau harus mengikuti guru dan mengejar jalan surgawi tertinggi di masa depan. Jabatanmu sebagai kepala divisi pil ini hanya sementara. Dan begitu juga ketika kau berada di Huang Fu Seng Song ini hanya sementara. Kau hanya perlu memiliki hati nurani yang bersih dan mencoba apa saja yang terbaik untuk menemukan pembunuhnya. Sebagai seorang guru, aku yakin kau akan tahu siapa pembunuhnya cepat atau lambat. Setelah mendengarkan, Shen Subing menundukkan kepalanya dan berlutut di depan Tan Yun. Ajaran guru ini akan diingat oleh murid ini. Baiklah, Tan Yun membungkuk untuk membantu Shen Subing berdiri dan berkata, aku akan pergi sekarang dan aku akan menemuimu lagi 4 bulan kemudian. Guru, berhati-hatilah, aku akan merindukanmu, ucap Shen Subing mengurutkan bibirnya dan ada sentuhan emosi kompleks di matanya yang indah. Aku juga akan merindukanmu, kata Tan Yun. Setelah berbicara, dia segera berbalik dan melangkah keluar dari pintu. Shen Subing mengirim Tan Yun sampai ke puncak di luar aula. Ketika Tan Yun menginjak singa naga emas dan naik ke langit, kemudian itu menghilang ke langit berbintang, sebuah suara tua bergema di puncak gunung untuk waktu yang lama. Subing, keberuntunganmu akan segera datang. Terlepas apakah itu sekarang atau di masa depan, kau bisa duduk dengan tenang. Dalam kompetisi alkemia 3 sekte kuno, murid-muridmu akan memenangkan tempat pertama dan mengalahkan para jenius berbakat dari sekte abadi dan istana jiwa abadi. Terdengar suara Tan Yun dari kejauhan di langit. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti hingga akhir. Lanjut ke part berikutnya ya. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Bye.